Langit Los Angeles berubah merah saga, seolah-olah malam tiba lebih cepat dan tanpa ampun. Asap hitam mengepul, membungkus kota yang biasanya gemerlap seperti selimut murka. Kobaran api melahap segala yang ia temui. Pohon-pohon tua yang dulu berdiri kokoh, rumah-rumah megah di perbukitan Hollywood, dan bahkan jejak-jejak harapan. Dunia menyaksikan kota yang dijuluki City of Angels itu berlutut di hadapan badai api yang mengamuk seperti naga purba yang haus pembalasan. Ini bukan sekadar bencana, melainkan peringatan. Kebakaran yang telah melahap 15.832 hektar ini tak sekadar fenomena alam. Ia seperti karma yang berkunjung dengan wajah menyala-nyala. Amerika, negeri adidaya yang seringkali menjadi hakim dunia, kini dipaksa merasakan pahitnya kehancuran di tanah sendiri. Badai api ini menyapu sisi barat Los Angeles, dari Palisades hingga Hollywood Hills, menghancurkan segalanya tanpa belas kasih. Di Gaza, tanah yang jauh dari sini, anak-anak pernah terjaga malam-malam karena ledakan bom, bukan karena impian buruk. Di sana, tanah hangus bukan karena musim kering, tetapi karena serangan yang mengubah rumah menjadi debu. Dan kini Los Angeles dengan semua kemewahannya berhadapan dengan kekuatan yang sama kejamnya, kekuatan yang tak mengenal kompromi. Apakah ini sekadar kebetulan atau alam akhirnya membuka tabir dendamnya? Angin kering berkekuatan badai bersekongkol dengan api, membawa bara-bara kecil yang tumbuh menjadi monster. Bara itu melompat dari satu blok ke blok lainnya, seperti hukuman yang dijatuhkan tanpa ampun. Rumah-rumah artis Hollywood, ikon dunia yang biasa terpampang megah di layar perak, sekarang menjadi arang, tak lebih dari bayang-bayang masa lalu. Di tengah kehancuran ini, lebih dari 100.000 orang diperintahkan untuk mengungsi. Jalan-jalan yang biasanya penuh dengan lalu lintas mewah kini dipenuhi mobil-mobil yang membawa kehidupan dalam koper seadanya. Wajah-wajah mereka menyiratkan ketakutan, ketidakpastian, dan penyesalan. Penyesalan karena telah menganggap alam sebagai sesuatu yang bisa ditaklukkan. Petugas pemadam kebakaran dari berbagai negara bagian datang seperti pasukan perang, memegang selang seperti tombak, menghadapi musuh yang tak berbentuk namun mematikan. Namun, setiap tetes air yang mereka semprotkan terasa kecil, tak cukup melawan gelombang panas yang seperti neraka. Presiden Joe Biden menyebut ini sebagai bencana besar, dan bahkan membatalkan kunjungannya ke Italia untuk menangani krisis ini. Di podium, suaranya terdengar berat. "Kami akan melakukan apa saja untuk memadamkan api ini," katanya. Tapi kata-katanya terasa hampa di tengah nyala yang terus mengganas. Sementara itu, Donald Trump dengan gaya retorikanya yang khas menyalahkan Gubernur California, Gavin Newsom. Ia menuduh Newsom lebih memilih melindungi ikan smelt yang disebutnya ikan tak berharga daripada memastikan pasokan air yang cukup untuk mencegah kebakaran. Namun, bahkan politik pun terasa kecil di tengah bencana ini, seperti bayangan yang tak mampu melawan api siang hari. Di puncak bencana, angin yang mereda hanya sesaat membawa harapan palsu. Esok harinya, angin kencang kembali bertiup, membawa bara api ke udara, menyalakan kobaran baru yang membakar blok demi blok. Toko-toko kelontong kecil yang dulunya menjadi tempat bertukar cerita kini hanya meninggalkan puing-puing. Perumahan mewah yang pernah menjadi lambang kekayaan berubah menjadi abu dalam hitungan menit. Pantai Pasifik yang biasanya menjadi pelarian dari hiruk-pikuk kota kini diselimuti asap tebal. Bau hangus bercampur asin laut menciptakan aroma yang mengingatkan akan akhir dunia. Dan di tengah semua ini, sebuah pertanyaan menggantung di udara yang dipenuhi asap. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau ini adalah bayangan karma yang akhirnya menuntut balas? Sebab Amerika pernah mengirim api ke Gaza, menghanguskan harapan dan kehidupan mereka yang tak bersalah. Kini, api itu berbalik, menuntut pertanggungjawaban. Los Angeles adalah panggungnya, dan dunia adalah penontonnya. Api ini adalah peringatan bahwa kekuatan alam jauh melampaui kekuatan manusia. Dan di tengah kehancuran ini, hanya satu pesan yang tersisa. Jangan pernah menganggap alam bisa dilawan tanpa konsekuensi. Sebab ketika alam murka, ia tak mengenal kompromi. Dan setiap bara yang menyala membawa pesan dendam yang takkan pernah padam. Saat debu-debu itu mulai turun, seperti serpihan kenangan yang terbuang, Los Angeles berdiri dalam kesendirian yang mencekam.
Kota ini, simbol keangkuhan dan keabadian, sekarang tenggelam dalam kabut hitam, sebuah pemandangan yang tak pernah terbayangkan oleh mereka yang dulu menganggap diri mereka tak terkalahkan. Ketika matahari akhirnya muncul kembali, tak ada kehangatan yang biasa menyapa. Cahaya matahari yang biasa merayakan kemegahan kota itu kini hanya menyinari kehancuran yang tak terhindarkan. Di setiap sudut kota, bekas rumah yang dulu berdiri kokoh kini hanya menyisakan sisa-sisa puing. Bangunan-bangunan yang dulu menjadi simbol kemewahan, tempat di mana impian dan kesuksesan dipandang seolah-olah abadi, kini hanya menjadi gambar yang terhapus dari kanvas kehidupan. Sementara itu, angin yang mengalir membawa lebih dari sekadar hawa panas. Ia membawa suara-suara dari masa lalu yang terpendam, berbisik tentang pengorbanan yang pernah diabaikan. Dalam keheningan yang mencekam ini, ada yang merasa sebuah ironi. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, menyaksikan bencana yang sama menghancurkan kehidupan orang lain di belahan dunia yang jauh, seperti di Gaza, yang dilanda kebakaran api perang yang tak kunjung padam. Sekarang, karma itu datang, bagaikan seekor ular yang melilit dan tak mau melepaskan cengkeramannya. Namun, di tengah segala kehancuran ini, masih ada seberkas harapan. Sebuah komunitas yang tak terhitung jumlahnya, petugas pemadam kebakaran, relawan, dan warga yang saling membantu, berjuang untuk memadamkan api, untuk menghidupkan kembali cahaya yang hampir padam. Di bawah langit yang tercemar, mereka bekerja tanpa lelah, berjuang melawan kekuatan alam yang tampak tak terkendali. Mereka tahu bahwa mereka hanya manusia, namun mereka juga tahu bahwa tak ada yang lebih manusiawi daripada upaya untuk bertahan dan memberikan harapan di tengah kehancuran. Mereka adalah gambaran dari harapan yang mungkin terkubur, tapi tak akan pernah sepenuhnya padam. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun api dapat menghancurkan, ia juga bisa menciptakan ruang untuk kebangkitan. Seperti pohon yang terbakar habis, namun kembali tumbuh dengan kekuatan yang lebih besar setelah hujan pertama yang turun. Namun, di balik segala upaya itu, ada satu pertanyaan yang terus membayang. Apakah kita benar-benar belajar dari sejarah kita? Apakah kita benar-benar peduli dengan sesama kita di tanah yang jauh sekalipun sebelum bencana datang mengetuk pintu kita? Api ini seperti karma yang tak bisa diprediksi, bukan hanya tentang kebakaran fisik. Ia adalah api yang membakar ketidakpedulian kita terhadap penderitaan orang lain. Kebakaran ini adalah refleksi dari dunia yang tak selalu adil. Ketika kita membiarkan penderitaan terjadi tanpa campur tangan, ketika kita mengabaikan peringatan alam, maka kita harus siap menanggung konsekuensinya. Amerika, yang pernah menjadi kekuatan yang menyalakan api, kini harus merasakan kepanasan dari api yang sama. Bencana ini adalah panggilan untuk introspeksi, untuk mengingat bahwa kekuatan besar yang dimiliki oleh manusia harus disertai dengan rasa tanggung jawab yang besar pula. Los Angeles kini harus menerima kenyataan bahwa tidak ada yang abadi, tidak ada kemewahan yang bisa menghindar dari pembalasan alam. Semua yang mereka bangun di atas ketidakpedulian kini runtuh, seperti pasir yang terhempas oleh ombak. Hanya ada satu pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari semua ini: alam tidak pernah lupa. Jika kita tidak menjaga keseimbangan, jika kita terus merusak dan mengabaikan mereka yang menderita, maka karma akan datang. Dan kali ini, ia datang dengan api yang lebih besar. Dan saat api akhirnya padam, ada keheningan yang lebih mencekam dari sebelumnya. Kota ini mungkin akan dibangun kembali, namun bekas luka yang ditinggalkan akan tetap ada. Bekas luka yang bukan hanya tertinggal pada fisik bangunan, tapi juga pada hati mereka yang menyaksikan bencana ini. Di tengah puing-puing itu, kita semua diingatkan bahwa kebakaran ini bukan hanya tentang Los Angeles. Ini adalah tentang dunia kita, tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan bagaimana kita menjaga bumi yang selama ini kita pijak. Karena jika api bisa datang dan menghancurkan segalanya, maka kehangatan yang kita miliki haruslah dimanfaatkan untuk menjaga, bukan merusak. Jika ada satu hal yang harus kita pelajari dari bencana ini, itu adalah bahwa karma akan selalu menuntut balasan. Dan kali ini, ia datang dengan api yang membakar segala sesuatu yang kita anggap tak tergoyahkan.
Ketika puing-puing mulai mendingin dan langit Los Angeles perlahan kembali biru, ingatan akan tragedi ini tetap menyala seperti api kecil yang tak bisa dipadamkan. Para penyintas, dengan mata yang penuh kelelahan dan kesedihan, berjalan di antara reruntuhan, mencari sisa-sisa kehidupan mereka yang pernah utuh. Sebuah boneka yang hangus, foto keluarga yang sebagian terbakar, atau perhiasan yang selamat dari api menjadi pengingat bisu akan apa yang hilang dalam semalam. Di sebuah bukit yang pernah menjadi tempat tinggal seorang artis terkenal, hanya fondasi yang tersisa. Wanita itu, yang dulu menjadi simbol glamor dan keberhasilan, kini duduk di atas puing-puing rumahnya, menatap kosong ke arah laut yang berkilauan di kejauhan. Dalam keheningan itu ada tangisan yang tak terdengar, bukan hanya untuk rumah yang hilang, tetapi untuk kesadaran yang datang terlambat bahwa tidak ada yang benar-benar aman dari karma. Namun, seperti pohon yang tumbuh kembali setelah kebakaran, manusia juga memiliki cara untuk bangkit dari kehancuran. Di pusat-pusat penampungan, komunitas yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan kini bersatu. Orang-orang yang dulu mungkin tak pernah berbicara satu sama lain, kini berbagi makanan, selimut, dan cerita tentang bagaimana mereka bertahan hidup. Di dapur umum yang didirikan darurat, seorang pria tua memberikan semangkuk sup panas kepada seorang ibu muda dengan bayinya. "Ini semua yang saya punya," katanya sambil tersenyum lemah, "tapi kita akan melewati ini bersama." Dalam kesederhanaan itu ada kekuatan luar biasa, sebuah pengingat bahwa di tengah kehancuran selalu ada ruang untuk harapan dan kemanusiaan. Tetapi di balik kebangkitan itu ada satu kebenaran pahit yang tidak bisa diabaikan. Dunia menyaksikan kebakaran ini dengan sorotan penuh perhatian, memberikan bantuan, dan menyampaikan belasungkawa. Namun, apakah perhatian yang sama pernah diberikan kepada Gaza, Suriah, atau Yaman? Di tempat-tempat itu, rumah-rumah juga dihancurkan, bukan oleh api alam, tetapi oleh api perang. Anak-anak kehilangan masa kecil mereka, bukan karena kebakaran hutan, tetapi karena ledakan bom. Dunia menangis untuk Los Angeles, tetapi dunia diam untuk Gaza. Apakah ini yang disebut keadilan? Mungkin kebakaran ini adalah pesan yang lebih besar dari sekadar bencana alam. Ia mengingatkan kita bahwa rasa sakit tidak memiliki kewarganegaraan, bahwa penderitaan tidak mengenal batas geografis. Dan jika dunia hanya peduli pada tragedi ketika ia terjadi di halaman belakangnya sendiri, maka dunia itu telah kehilangan kemanusiaannya. Ketika api terakhir akhirnya padam dan Los Angeles mulai membangun kembali dirinya, ada pelajaran yang tak boleh dilupakan. Kota ini harus menjadi simbol dari perubahan, bukan hanya dalam cara kita memandang bencana, tetapi juga dalam cara kita memandang sesama. Di Gaza, mungkin tidak ada perbukitan Hollywood untuk menjadi saksi kehancuran, tetapi ada anak-anak yang melihat rumah mereka hancur, sama seperti anak-anak di Los Angeles. Dan jika tragedi ini tidak mengajarkan kita untuk peduli kepada mereka, maka kebakaran ini akan menjadi sia-sia. Karma telah menyentuh Los Angeles dan ia meninggalkan luka yang mendalam. Namun, luka itu juga membawa harapan bahwa mungkin untuk pertama kalinya kita bisa belajar untuk hidup lebih baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mereka yang menderita di tempat-tempat yang jauh dari sorotan kamera. Karena pada akhirnya, karma tidak hanya tentang hukuman, ia juga tentang kesempatan untuk berubah. Dan jika api ini dapat membakar keangkuhan, mungkin ia juga bisa menyalakan cahaya dalam hati manusia, cahaya yang lebih terang daripada kobaran apapun yang pernah ada. Saat matahari tenggelam di balik pantai Pasifik, Los Angeles yang terluka mulai menemukan kekuatannya kembali. Tetapi di balik sinar matahari yang memudar, bayangan Gaza tetap hadir, berbisik melalui angin yang membawa pesan dari tanah yang jauh. Apakah kalian sudah belajar? Bisiknya menyatu dengan suara ombak. Atau apakah kalian akan menunggu api berikutnya untuk mengingatkan kalian? Dan dengan itu, dunia kembali berputar, membawa harapan bahwa suatu hari manusia akan benar-benar memahami arti dari karma dan melampaui dendamnya untuk menemukan belas kasih yang lebih besar. Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California pada awal Januari 2025
telah membuka luka yang dalam dan mengungkapkan betapa rapuhnya kehidupan di kota yang dulu dianggap tak terkalahkan itu. Api yang menyala tak terkendali, berputar bersama angin kering yang seperti badai, merenggut lebih dari sekadar bangunan dan harta benda. Kota yang berdiri megah itu kini berubah menjadi lautan api yang menelan segala sesuatu yang ada di depannya. Perkiraan awal menyebutkan bahwa kerugian material akibat kebakaran ini mencapai sekitar 52 hingga 57 miliar dolar AS, angka yang sudah mencengangkan. Namun, laporan terbaru dari Kompas.com mengabarkan bahwa kerugian diperkirakan mencapai hingga 150 miliar dolar AS atau sekitar 2.400 triliun rupiah. Angka ini jauh lebih besar, menggambarkan kehancuran yang jauh melampaui angka-angka materi yang tampak di atas kertas. Perbedaan ini muncul akibat metode perhitungan yang bervariasi dan data yang terus diperbarui, seiring dengan upaya pemadaman dan evaluasi kerusakan yang terus berjalan. Tetapi kerugian material bukanlah satu-satunya dampak dari bencana ini. Api yang menyala itu juga menyentuh sisi manusiawi dengan cara yang tak terbayangkan. Sebanyak 24 nyawa melayang dalam kobaran api yang tanpa ampun. Lebih dari 100.000 orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka, meninggalkan kenangan dan impian yang pernah mereka bangun. Rumah-rumah yang dulu menjadi tempat berlindung kini hanya menyisakan sisa-sisa puing. Angin yang membawa bara api itu bukan hanya menghancurkan fisik, tetapi juga membakar harapan dan kepercayaan. Mereka yang dahulu hidup dalam kemewahan kini duduk di atas puing-puing rumah mereka, mata yang kosong penuh dengan kesedihan yang mendalam. Seorang artis yang dulu menjadi ikon megah Hollywood kini menatap kosong rumahnya yang telah hilang, seakan masa depan mereka juga ikut terbakar. Namun, di tengah semua kehancuran ini ada secercah harapan yang tumbuh dari abu-abu. Komunitas yang sebelumnya terpisah kini bersatu. Petugas pemadam kebakaran, relawan, dan warga yang bergandengan tangan saling menguatkan. Mereka bekerja tanpa lelah, seperti pohon yang tumbuh kembali setelah api membakarnya habis. Di dapur umum yang didirikan darurat, orang-orang berbagi semangkuk sup panas, saling menguatkan dengan sedikit yang mereka miliki. Kebakaran ini juga adalah pengingat pahit bahwa bencana dapat menghancurkan apapun yang kita anggap tak tergoyahkan. Amerika, yang pernah menjadi simbol kekuatan dan stabilitas, sekarang harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan dalam skala besar. Karma itu datang, seperti sebuah gelombang api yang membakar semuanya. Apakah kita sudah belajar dari sejarah? Apakah kita memahami bahwa penderitaan di satu tempat dapat menjadi panggilan bagi kita semua untuk lebih peduli? Los Angeles mungkin akan dibangun kembali, tetapi jejak luka itu akan tetap ada. Di balik reruntuhan ada pertanyaan yang menggantung. Apakah kita akan terus mengabaikan penderitaan orang lain di tempat-tempat yang jauh dari sorotan? Kebakaran ini bukan hanya tentang Los Angeles. Ini adalah tentang dunia kita, tentang bagaimana kita merawat dan menjaga bumi yang kita tinggali. Jika ada satu pelajaran yang harus dipetik, itu adalah bahwa karma tidak hanya tentang hukuman. Ia juga adalah kesempatan untuk berubah. Los Angeles yang terbakar ini harus menjadi simbol dari perubahan, bukan hanya dalam cara kita memandang bencana, tetapi juga bagaimana kita merawat sesama kita yang menderita di tempat-tempat lain. Dan ketika api akhirnya padam, ada harapan bahwa kota ini akan bangkit, bukan sebagai simbol kemegahan, tetapi sebagai peringatan bahwa kekuatan besar harus disertai dengan tanggung jawab besar. Los Angeles, seperti pohon yang tumbuh kembali dari abu, mungkin akan menjadi contoh bahwa manusia bisa belajar dari kesalahan, bahwa kita bisa menjaga lebih baik dan saling melindungi. Bencana ini meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran. Karma telah membakar kota ini hingga ke akarnya. Tetapi semoga api itu menyalakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehancuran. Cahaya dalam hati kita untuk lebih peduli dan menghargai hidup. Karena pada akhirnya, api dapat merusak segalanya, tetapi juga dapat menghanguskan ketidakpedulian kita terhadap sesama. Dan jika api ini akhirnya padam, semoga kita benar-benar belajar bahwa tidak ada sesuatu yang abadi, dan bahwa dunia ini hanya akan lebih baik jika kita bersatu untuk melindungi dan merawatnya.